hadapilah peperangan. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca ini mempunyai 3 pesan. Pesan yang pertama yaitu bahwa ada peperangan dalam hidup kita. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan terutama yang tidak kelihatan. Jadi ini pesan pertama, ada peperangan. Ayub pernah berkata demikian, hidup manusia itu seperti orang-orang yang berperang. Itu Ayub 7 ayat 1. Hidup kita ini saudara-saudara seperti orang yang berperang setiap hari. Sadar atau tidak sadar kita bangun pagi, kita menghadapi peperangan. Terutama sebagai orang percaya kita menghadapi peperangan rohani. Itu yang harus saudara pahami. Pesan yang kedua yaitu jangan mundur. Hadapi, maju. Karena firman Tuhan berkata pakai senjata. Kalau pakai senjata itu bukan untuk sembunyi, tapi untuk maju. Jadi Tuhan mau kita hadapi peperangan itu. Peperangan apa? Pergumulan apa? Jangan lari, jangan sembunyi. Saudara. Firman Tuhan berkata kenakan senjata, kenakan perlengkapan. Artinya hadapi peperangan itu. Jadi Tuhan tidak ingin mempunyai anak yang sembunyi, yang takut, yang melarikan diri dari kenyataan hidup, yang tidak berani menghadapi. Dan pesan yang ketiga, wait a minute. Artinya apa? Tunggu. Bukan maju, langsung maju, tidak. Tapi Tuhan berkata, tunggu dulu. Artinya apa? Masih ada yang harus disiapkan. Apa itu? Yaitu tadi selengkap senjata Allah. Kita harus pakai. Ada 6. Kalau ditambah 1 doa, berarti 7. Jadi pesan yang ketiga ini saudara-saudara, tunggu. Wait a minute, jangan langsung maju. Tapi kita harus siap untuk maju berperang, harus memakai perlengkapan. Ini yang akan saya lihat. Walaupun ada 7 senjata, tapi ada 5 yang sifatnya bertahan dan 2 yang menyerang. Tapi saya akan bahas 3 saja. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Jadi berdirilah tegap dan apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Nah ini yang pertama. Firman Tuhan berkata pakai ikat pinggang kebenaran. Tidak pakai kedodoran nanti. Coba kita melihat lebih dalam. Pinggang itu dalam bahasa Inggris dipakai kata loin. Kalau menghadapi peperangan, pinggang harus diikat. Karena pinggang ini letak kekuatan kita. Ini letak kekuatan di sini, saudara. Makanya kalau atlet angkat besi itu selalu diikat pinggangnya. Untuk dia bisa mengangkat beban. Karena letaknya di sini. Kalau pinggang sudah loyo, wah gak bisa. Jadi ini letak kekuatan. Pinggang yang diikat itu juga berbicara tentang sikap yang siap, waspada, siap untuk maju. Hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Itu dikatakan dalam Lukas pasal 12. Coba kita baca. Lukas 12 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Haleluya.
Jadi pinggang yang berikat ini adalah satu sikap yang waspada, yang berjaga-jaga, yang siap. Nah, saudara, kita diminta untuk siap ini menghadapi kedatangan Tuhan. Ya, saya ingat waktu bangsa Israel makan Paskah terakhir di Mesir, Tuhan berpesan kepada Musa, kamu makan anak domba Paskah dengan pinggang yang terikat, kasut di kaki, tongkat di tangan, dan siap untuk berangkat. Haleluya. Jadi Tuhan mau rohani kita ini siap. Setiap saat Tuhan mau kita siap, tidak kedodoran ini kalau Tuhan datang ini. Waspada, siap, itu saudara-saudara yang Tuhan mau. Pinggang kita berikat dalam menghadapi masalah persoalan, kita siap. Coba kita sekarang lihat tentang kebenaran. Kebenaran itu dalam bahasa Grekanya adalah aletheia. Aletheia itu artinya adalah kebenaran yang berdasarkan atas fakta atau realita. Bukan palsu, bukan fantasi, apalagi dusta. Itu artinya aletheia. Jadi kebenaran tapi yang sungguh-sungguh ini bukan kebenaran katanya orang atau kata saya, tapi ini fakta. Saudara, firman Tuhan ini adalah firman kebenaran. Amin. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin, berdasarkan fakta. Berbicara tentang kebangkitan Yesus itu fakta. Saudara, jangan berpikir iman kita ini berdasarkan katanya murid-murid, bukan. Bukan iman kita ini berdasarkan dongeng, bukan. Jadi iman kita, iman Kristiani ini berdasarkan di atas fakta. Hanya fakta itu tidak kasat mata. Nanti satu kali kita akan lihat mata dengan mata, muka dengan muka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tapi sekarang belum. Sekarang kita harus dengan percaya. Tapi ingat bahwa iman Kristiani itu fakta. Betapa banyak orang mau menggugurkan fakta ini. Akhirnya mereka menyerah. Bahkan tidak sedikit mereka akhirnya justru percaya kepada Yesus. Karena ini tidak bisa digoyahkan. Ya, saudara bisa cari buku-buku tentang apologetika. Bahwa kematian, kebangkitan itu fakta. Dan itu adalah dasar iman. Makanya dikatakan di dalam bahasa asli dikatakan firman kebenaran, logos aletheia. Jadi pinggang kita ini harus diikat, siap berjalan menghadapi peperangan dengan kebenaran firman. Haleluya. Hidup kita ini harus benar, saudara. Ngomong harus benar. Saya mau soroti sedikit tentang masalah ngomong, saudara. Berapa banyak kali kita bicara itu tidak berdasarkan fakta. Kita tambahi sedikit. Seringkali pembicaraan kita ini tak emboi. Firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Tuhan Yesus berkata, bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini kita tidak sadar bahwa sebenarnya ini adalah perlindungan kita. Kalau kita bicara itu ya di atas iya, itu adalah perlindungan kita. Adalah satu kesiapan kita untuk menghadapi peperangan hidup ini. Ya, coba kita belajar saudara ngomong, jangan ditambah-tambahi, jangan dibumbon-bumboni ya. Tapi kita mau belajar, kita bicara apapun juga itu benar-benar kita bicara dalam kebenaran. Amin saudara. Ikat pinggang kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat perlengkapan yang kedua di dalam ayat yang sama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah. Ini memang tidak lazim kalau sekarang ada orang pakai baju sirah. Tapi zaman dulu itu baju sirah, saudara. Kalau sekarang ini rompi anti peluru, kira-kira gitu ya. Mengapa harus pakai perlindungan itu? Karena bagian badan tubuh ini adalah bagian yang dominan, yang paling besar dari tubuh kita. Jadi ini yang paling mudah diserang oleh musuh. Makanya harus dilindungi. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8, itu juga dipakai baju zirah. Coba kita lihat sejenak di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8, Paulus berkata, dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita harus
memakai baju zirah. Dikatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi saudara, betapa pentingnya baju sirah itu. Itu adalah perlindungan kita dalam menghadapi peperangan ini, saudara. Bahaya ini, apalagi zaman sekarang. Sudah menjadi satu perlengkapan yang harus itu. Jadi saudara, baju sirah keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu dalam bahasa asli dipakai kata dikaisune. Artinya dalam bahasa Inggris equity. Atau berasal dari kata dikaios. Dikaios itu artinya equitable. Arti daripada equity atau equitable itu artinya adalah adil, wajar, pantas, atau patut. Jadi inilah arti daripada keadilan yang wajar, yang pantas gitu loh. Yang patut. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, itu sebenarnya kita sudah berlaku tidak adil. Tidak adil kepada Tuhan terutama, dan tidak adil kepada pasangan hidup kita. Dan ketahuilah kita tidak memakai baju sirah waktu kita melakukan hal-hal semacam ini. Makanya di dalam Amsal ada satu nasihat. Di dalam Amsal 31 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi Raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Amsal ngomong apa? Tidak pantas itu. Hai Lemuel, karena engkau adalah calon raja. Saudara tahu enggak, kalau Amsal itu ditulis untuk calon raja, saya mau beritahu bahwa kitab Amsal itu ditulis untuk calon raja. Makanya dengar anakku, dengar perkataan bapakmu ini. Amsal yang nulis apa? Salomo. Salomo sedang memberi nasihat kepada anaknya yang akan melanjutkan tahtanya. Jadi Amsal ini adalah nasihat untuk calon-calon raja. Dan kita adalah calon-calon raja, saudara-saudara. Karena kita adalah pewaris kerajaan sorga. Makanya ketika baca ini, kita sedang dijadikan bagaimana sih menjadi anak raja itu. Kepantesannya itu gimana? Kewajarannya itu gimana? Saudara tahu kan enggak? Kalau mau jadi anak raja itu tidak mudah, saudara. Apa sih yang pantas itu? Itu yang adil, dikatakan oleh firman Tuhan. Baju sirah keadilan. Mari kita bertindak dengan kepantesan, dengan kewajaran. Itulah sebagai tanda bahwa kita memakai baju zirah keadilan. Ada dua cerita di dalam firman Tuhan yang menarik perhatian saya. Yang pertama pada zaman Nehemia. Kalau Anda bisa baca di kitab Nehemia. Nehemia itu dia hamba Tuhan yang dipanggil, digerakkan pulang ke Yerusalem pada zaman pembuangan dengan satu tujuan untuk membangun pagar pintu gerbang kota Yerusalem. Dan Nehemia itu menghadapi banyak tantangan dan peperangan. Saya sangat senang membaca kitab Nehemia. Saya melihat bagaimana pemimpin itu menghadapi berbagai macam masalah tantangan, saudara. Tapi dia tidak gentar, dia tidak undur, dia tidak langsung pamit pulang. Dan salah satunya ketika musuh itu makin intensif menyerang, dikatakan Nehemia perintahkan anak buahnya, tembok dibangun, tapi kamu jangan cuma membangun, kamu siap juga untuk perang. Makanya dikatakan di dalam Nehemia mereka sambil membangun, mereka sambil memakai baju zirah, mereka sambil bersiap dengan tombak, dengan pedang di tangan. Jadi satu membawa senjata, satu membangun. Ini membangun, bekerja. Kita menghadapi masalah, menghadapi setiap hari menghadapi tantangan. Tapi jangan lupa baju zirah, senjata di tangan. Firman Tuhan ada di tangan. Haleluya. Keadilan kita pakai, kita terapkan. Maka saya percaya tembok itu akan dibangun dengan cepat, saudara. Sebagaimana Nehemia 52 hari selesai. Ini gambaran anak Tuhan yang siap untuk menghadapi peperangan. Dan cerita yang kedua tentang Raja Ahab. Ini kebalikan dari cerita tadi, saudara.
Jadi Raja Ahab ini kita tahu bahwa Raja Ahab adalah raja yang dia benar-benar menyakiti hati Tuhan, saya katakan. Firman Tuhan sampai ngomong, tidak ada raja kayak Ahab yang mau diperbudak kayak Ahab. Memperbudak diri katanya. Sudah tahu satu kali Raja Ahab mau perang, dia ajak besannya Raja Yosafat. Sebelum perang dia sudah diperingatkan oleh Nabi Tuhan. Kalau kamu maju perang, kamu pasti mati. Tapi lebih banyak nabi palsu yang berkata waktu itu. Wah Ahab, maju saja, aku melihat engkau akan menang, kemenangan besar. Engkau akan seperti tanduk menanduk musuhmu. Sudah ratusan orang ngomong, Ahab, hidup Ahab, maju. Tapi nabi yang satu ini, kamu maju, kamu pasti mati. Ahab keder juga, saudara. Hanya dia pakai akal, yang ngomong sama Yosafat, gini aja deh, kamu kan udah dengar sendiri. Aku tak nyamar aja, kamu pakai pakaian raja kebesaran, aku nyamar. Aku pakai pasukan perwira biasa. Kamu pakai pasukan kebesaran, kamu dikawal dan sebagainya. Maju perang. Dan singkat kata saudara-saudara. Memang orang tidak tahu, mereka tadinya pikir Yosafat itulah Ahab. Tapi mereka keliru. Mereka nggak tahu Ahab ini di mana ini Ahab. Sasaran mereka Ahab. Tapi tiba-tiba dikatakan random ini ya. Pasukan memanah, ya namanya peperangan. Panas sana sini, bertebaran. Dan salah satu panah mancepas di sambungan baju sirah dari Ahab. Ini sudah pakai baju sirah ini. Sudah rompi anti peluru. Tapi namanya baju pasti ada sambungannya ya. Kok panah itu padahal tidak mengarah kepada Ahab. Asal mana aja. Bisa mancep persis di sambungan baju sirah. Saudara. Lihat firman Tuhan ya. Firman Tuhan sudah ngomong. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak mati Ahab. Mengapa? Sudah pakai baju sirah kok masih mati. Saudara. Karena Ahab baju sirahnya yang di luar sih pakai. Tapi baju sirah rohani dia tidak pakai. Dia tidak pernah bertindak dengan adil. Dia serobot saja. Mau kebun anggurnya Nabot. Padahal Nabot bilang, oh tidak raja, maaf raja. Ini kebun anggur, ini warisan. Aku tidak jual. Dia tidak peduli saudara. Dia pakai cara yang licik. Sampai Nabot itu mati di fitnah. Dia ambil itu kebun anggur itu. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Ahab yang tidak menunjukkan keadilannya sebagai seorang raja. Dan dia harus alami kematian. Walaupun di luarnya dia pakai baju sirah. Sebab itu saudara, mari ya yang penting itu adalah bagaimana perbuatan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar melakukan keadilan. Yang sewajarnya, yang sepatutnya. Inilah baju sirah yang memberikan pertahanan bagi kita. Kita sampai kepada bagian senjata yang ketiga yang akan saya bahas. Yaitu ketopong keselamatan. Di dalam ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Ketopong ini juga muncul di 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih. Ingat ya, baju sirah iman dan kasih. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Efesus berkata ketopong keselamatan, tapi di Tesalonika diperjelas ketopong pengharapan keselamatan. Kita tahu bahwa helm, ketopong ini melindungi bagian vital ini, kepala. Kepala itu tempatnya pikiran, saudara-saudara. Tempatnya kita berpikir, tempatnya kita menilai sesuatu, merancang sesuatu, memikirkan masa depan. Ini semua di sini. Nah ini dilindungi. Dilindungi dengan apa? Dengan ketopong pengharapan, keselamatan. Saya artikan begini, pikiran kita ini harus positif. Jadi kita memikir itu harus punya pengharapan, selalu punya pengharapan. Haleluya. Amin, saudara. Pengharapan untuk apa? Untuk selamat. Selamat di mana? Di dunia sampai di sorga. Haleluya. Bukan cuma di sorga aja kita tahu masuk sorga, tapi kita percaya juga semua masalah kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Problema saudara, persoalan saudara, pasti ada jalan keluar. Nah inilah pikiran yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberi jalan keluar sehingga engkau bisa menanggungnya. 1 Korintus 10. Nah, ini sudah masukkan dalam pikiran, lindungi kepala kita dengan ketopong ini.
Sehingga kita dalam menghadapi segala masalah persoalan, kita selalu menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Bukan orang yang putus harap, yang sudah berkata, sudah aku tidak bisa lagi, tidak ada harapan lagi. Tidak, kita selalu punya pengharapan karena Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Dalam keadaan yang paling parah sekalipun, saudara masih punya Yesus. Kalau saudara punya Yesus, Dia adalah sumber pengharapan. Dan inilah harus melindungi kepala kita dalam kita menghadapi masalah, persoalan, peperangan hidup ini. Kita harus selalu punya perlindungan ini, pengharapan. Masih ada harapan, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan bagi masalahku. Masih ada mujizat, haleluya. Yesus lebih besar dari masalahku. Jadi inilah ketopong itu saudara, yang Tuhan mau kita memakainya. Dan yang paling penting yaitu dipakai sungguh-sungguh. Banyak kali firman Tuhan ini kita cuma tahu di pengetahuan. Oh ya, tapi tidak masuk dalam pikiran kita. Mari pengharapan itu jadikan benar-benar ketopong yang melindungi kepala saudara dan saya. Sehingga kita benar-benar menghadapi segala sesuatu. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kita punya pengharapan dan kita pasti akan menang. Saya akhiri dengan satu kesimpulan, berbunyi demikian. Hidup ini penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Hadapi semuanya itu dengan berbekal sikap yang adil, perkataan yang benar, dan pikiran yang positif. Tuhan Yesus memberkati.